Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan atau memberikan pemaparan terkait dengan cyber ethics ya, dalam seri kuliah Etika dan Profesi. Dosen pengampu saya Galih Wasis Wicaksono. Nah, kalau pada video sebelumnya saya sudah mengulas dan menguraikan bagaimana sebenarnya etika ketika kita menggunakan perangkat komputer ya. Perangkat komputer dalam arti yang lebih luas ya. Artinya tidak hanya komputer dalam konteks desktop atau PC, tetapi secara umum sebenarnya termasuk dalamnya adalah smartphone atau peralatan-peralatan yang berbasis pada perangkat komputer. Nah, di video ini atau di materi ini saya lebih cenderung atau lebih berfokus bagaimana etika ketika kita berada di dalam ruang atau di dalam wilayah di dalam dunia cyber atau dunia maya. Beretika di dunia maya menurut pakar dari Florida America University menjelaskan beberapa atau menyebutkan beberapa hal yang perlu dihindari ya kaitannya dengan perilaku yang tidak baik atau yang tidak cocok dilakukan ketika melaksanakan atau ketika menggunakan media di atau tempat di dunia cyber. Yang pertama, internet tidak digunakan untuk merugikan orang secara moral dan material. Jadi internet tentunya punya dua sisi ya, bisa digunakan untuk tujuan yang positif dan sekaligus juga bisa ketika disalahgunakan bisa digunakan untuk tujuan yang negatif. Maka dari itu sebagai akademisi, sebagai orang yang memahami tentang dampak buruk dari penyalahgunaan internet, maka Anda harus bisa memberikan atau harus bisa menunjukkan perilaku positif yang tidak merugikan orang secara moral maupun material di dalam internet. Yang kedua, internet tidak digunakan sebagai sarana ya untuk mengganggu kinerja orang lain. Misalkan apa? Misalkan dengan menyebarkan virus ya dalam konteks yang lebih luas ya, tidak hanya virus tertentu ya, tetapi dalam konteks yang lebih luas bisa bentuknya juga spam atau yang merugikan orang lain ya melalui media internet. Kemudian internet juga tidak digunakan untuk menyerobot atau mencuri data orang lain ketika data tersebut bersifat private ya. Kemudian internet juga tidak digunakan sebagai sarana untuk memberikan kesaksian palsu atau pernyataan palsu. Jadi termasuk di dalamnya juga adalah berita-berita yang tidak betul, yang tidak benar, yang itu menjadi bahan bagi orang lain ya untuk digunakan sebagai rujukan. Yang selanjutnya, internet tidak digunakan untuk mengcopy atau membajak software. Nah, ini tentunya sudah saya ulas juga kemarin ya di materi sebelumnya bagaimana maraknya pembajakan atau maraknya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Salah satunya adalah karena perilaku membajak atau perilaku yang melanggar ya, hak atas kekayaan intelektual orang lain itu dianggap sebagai bukan perilaku yang merugikan, sehingga dianggap menjadi hal yang biasa. Yang berikutnya, internet tidak digunakan sebagai sarana untuk mengambil sumber penting tanpa izin. Jadi, banyak kita temukan di berbagai kesempatan atau di berbagai berita atau informasi ada sekelompok orang atau seseorang begitu ya yang kemudian mengambil ya tanpa izin ya, misalkan sebagian atau seluruhnya informasi ya, yang ada yang itu kemudian atau bukan saja informasi ya data juga
yang itu kemudian digunakan ya untuk tujuan pribadi atau untuk tujuan yang lain tanpa izin dari pemilik data atau informasi tersebut. Nah, ini juga menjadi catatan dalam bagaimana beretika di dunia maya atau di internet. Internet tidak juga digunakan untuk mengakui hak atas kekayaan intelektual orang lain. Misal ya ada musik atau ada lagu atau ada film atau ada foto ya di Instagram ya yang kemudian itu dicomot, diambil, kemudian digunakan sebagai footage atau sebagai bahan untuk menyusun video atau konten dari orang lain yang itu sudah jelas-jelas merupakan hak atas kekayaan intelektual orang tersebut atau copyright dari orang tersebut, kemudian akhirnya dituntut ya karena penggunaan yang tidak berdasarkan izin dari pemilik konten atau data atau informasi tersebut. Dan yang terakhir ya kita sebagai pengguna di dunia maya atau di dunia internet dituntut untuk bertanggung jawab terhadap isi pesan yang disampaikan atau yang kita sampaikan. Mengapa? Karena saat ini ya kalau saya boleh ilustrasikan ya seseorang itu bisa menjadi sumber ya dengan adanya media sosial, medsos, maka seseorang itu bisa menjadi sumber informasi yang faktual. Gimana contohnya? Contohnya misalkan ketika kita berada di jalan raya misalnya ya, atau di jalan tol begitu ya. Ketika ada kecelakaan misalnya, kemudian kita foto atau kita ambil dokumentasi dan kita sebarkan melalui media internet, maka informasi yang kita sebarkan tersebut tentunya menjadi informasi yang bisa dikonsumsi oleh siapapun. Ya, sesuai dengan range atau jangkauan dari sosial media yang kita miliki. Kalau kita publish secara publik, maka siapapun bisa mengakses informasi tersebut. Sehingga informasi itu bisa bernilai faktual atau terkini atau up to date ketika informasi tersebut memang disampaikan sesuai dengan kondisi dan keadaan tanpa merugikan orang lain. Tapi coba dibayangkan kalau informasi yang kita sampaikan tersebut merupakan informasi yang tidak benar. Maka tentunya orang yang kemudian menjadikan sumber informasi yang disampaikan tadi sebagai rujukan, maka dia akan mengalami kerugian. Nah, bisa juga dibayangkan bagaimana kalau dengan sengaja kita menyebarkan informasi yang bohong, kemudian itu menjadi sumber ya, bagi orang lain ketika membuat atau mendasarkan rujukan. Maka bisa dibayangkan bagaimana kerugian yang bisa dihasilkan. Kemudian dengan teknologi yang begitu cepat saat ini, dengan akses internet yang tidak terbatas dan murah, maka kualitas informasi dan data begitu beragam, dan kecepatan ya, data sangat cepat ya, hitungannya bahkan bisa jam atau bahkan menit. Ketika informasi yang kita berikan itu terlambat beberapa saat, maka dianggap sebagai informasi yang sudah expired, yang sudah tidak sesuai, yang sudah tidak up to date sesuai dengan kondisi saat itu. Sehingga kita sebagai bagian sekarang dari penyebar informasi punya tanggung jawab moral untuk bisa menjaga agar informasi tersebut sesuai dengan kondisi. Ini seperti yang disampaikan dalam etika di dalam dunia maya. Nah, beretika di dunia maya menurut Virginasya, ya, ada beberapa aspek yang harus dilihat atau harus dicermati. Nah, misalnya karena lawan bicara di internet juga adalah orang atau adalah manusia, maka kita tetap perlu untuk menempatkan rasa empati pada saat kita berkomunikasi meskipun menggunakan perantara media internet atau dunia maya. Karena terkadang saat ini kita memposisikan diri bahwa kita sedang berkomunikasi dengan gadget, misalnya seperti itu ya.
Sehingga kadang ya hal-hal yang tidak sepatutnya itu muncul pada saat kita berkomunikasi. Selain itu juga tingginya perilaku anonimitas, nanti akan saya jelaskan juga, di dalam dunia maya menyebabkan banyak pihak ya yang dengan mudah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji di dalam dunia maya, entah itu yang sifatnya bullying atau yang sifatnya meng- mengekspos ya konten-konten asusila yang sebenarnya itu merugikan pihak lain. Nah, ini di dalam etika dalam dunia maya juga harus tetap dikembangkan ya prinsip bahwa meskipun kita berinteraksi menggunakan media sosial, maka orang yang berinteraksi dengan kita juga harus kita posisikan sebagai manusia yang punya perasaan, dan kita juga harus mengedepankan rasa empati dalam berkomunikasi melalui media internet. Yang kedua, gunakan standar perilaku yang sama dengan komunikasi nyatanya. Tadi sudah saya sampaikan di poin sebelumnya bahwa meskipun ya beretika di dalam dunia maya itu adalah eh, hal-hal yang eh, menggunakan perantara internet, tetapi eh, pola atau standar ya, perilaku yang digunakan seharusnya juga sama seperti pola atau standar yang digunakan ketika kita berkomunikasi di dalam dunia nyata. Kemudian mengenali komunitas dan menempatkan diri dalam dunia maya. Hati-hati dengan komunitas-komunitas yang kemudian memiliki perilaku-perilaku negatif ya. Komunitas yang dibentuk karena ingin mengekspos atau ingin mengambil keuntungan secara kelompok tanpa memperhatikan kelompok yang lain. Hindari komunitas yang juga eh, cenderung atau sering mendiskreditkan orang lain ya. Jadi perlu untuk mengenali ketika Anda bergabung dalam grup-grup, kelompok-kelompok di dalam media sosial atau di dalam komunitas grup di dalam WhatsApp, di dalam Telegram, perlu untuk mengidentifikasi siapa anggota atau bagaimana sebenarnya komunitas tersebut terbentuk. Menghormati sesama user, ya ini termasuk dalam penggunaan bandwidth ya. Jadi kalau misalkan mungkin konteks ini ya dituliskan pada saat keterbatasan akses ya, tapi saya rasa saat ini bandwidth bukanlah lagi kendala secara umum, meskipun di beberapa daerah atau beberapa wilayah masih menjadi concern, tetapi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kita sadar diri tentang penggunaan atau pemanfaatan internet, apalagi kalau kita berada dalam ruang publik yang menggunakan akses internet yang sama, ya misalnya di dalam di kafe atau di taman kota ya atau di tempat-tempat yang disediakan internet gratis, maka sebaiknya kita saling menghormati dalam hal pemanfaatan atau penggunaan bandwidth tadi. Kemudian berkepribadian yang baik dan harmonis dalam penyusunan dan pemaknaan pesan. Terkadang memang konflik-konflik di media sosial itu timbul karena kita salah memaknai pesan. Ya, saya cenderung juga ya termasuk dalam membaca pesan yang harus kita atau di dalam membaca pesan singkat itu harus membacanya secara berulang-ulang dan memahami maksudnya. Karena memang salah memahami konteks dalam misalkan dalam pesan singkat itu bisa menyebabkan ketersinggungan misalnya ya atau hal-hal yang lain, apalagi dalam kondisi kita yang misalnya moodnya tidak baik, sehingga perlu untuk ketika mengirimkan pesan untuk berhati-hati menempatkan tanda baca dengan baik ya, sopan santun, dan juga jika hal tersebut tidak difahami oleh penerima pesan, Anda jangan sungkan-sungkan atau jangan khawatir untuk mengirimkan kembali klarifikasi terkait maksud dari pesan yang dikirimkan tersebut, sehingga komunikasi antara kedua belah pihak meskipun menggunakan media internet bisa tetap terjaga. Kemudian juga berbagi pengalaman yang positif, apalagi saat ini media sosial ya tentu penuh dengan berbagai informasi yang
yang tidak hanya yang positif ya, tapi juga yang negatif, maka perlu atau sangat penting bagi kita untuk bisa berbagi pengalaman yang positif. Bisa mengatasi emosi ya, tidak terus terbawa emosi. Kemudian juga menghormati privasi orang lain dan berhati-hati ketika kita berinteraksi yang terkait dengan privasi orang lain. Kemudian juga memberi maaf atau saling memaafkan ketika terjadi kesalahan saat berinteraksi dengan orang lain di dalam internet. Nah, salah satu aspek penting dalam cyber ethics adalah freedom of expression atau kebebasan berekspresi. Nah, kebebasan berekspresi ini di dicakup atau menjadi bagian dari hak asasi manusia yang itu dilindungi ya, oleh undang-undang ya, secara nasional maupun internasional, tetapi tentunya ya freedom expression ini tidak boleh ya mengganggu atau tidak boleh merugikan orang lain. Termasuk di dalam freedom expression adalah kebebasan untuk berekspresi di dunia maya atau kebebasan untuk berekspresi di internet. Sehingga hak-hak seseorang ketika menggunakan internet juga dilindungi oleh oleh negara dan secara internasional juga diakui hak-hak tersebut. Nah, beberapa hal yang kemudian menjadi isu-isu di dalam freedom of expression, tentunya isu-isu ini terkait dengan bagaimana pemanfaatan atau bagaimana penggunaan internet ya yang sebenarnya itu merupakan hak ya, menjadi kebebasan bagi setiap orang, setiap pribadi, kemudian disalahgunakan. Nah, di sini saya menuliskan beberapa hal yang termasuk pada penyalahgunaan freedom of expression. Apa saja itu? Yang pertama adalah perilaku anonimitas di internet. Apa itu perilaku anonimitas? Jadi perilaku anonimitas sebenarnya perilaku yang tidak menunjukkan identitas asli ya, seseorang ya, ketika berinteraksi di internet. Misalkan menggunakan akun yang fake atau tidak menampilkan profil diri yang sebenarnya, ya, mengganti dengan profil orang lain, ya, atau juga melakukan profiling, ya, menggunakan profil orang lain, berposisi seperti orang lain, padahal bukan atau tidak memiliki afiliasi dengan orang atau kelompok tersebut, ya, misalnya menggunakan profil kelompok-kelompok tertentu. Nah, perilaku anonimitas ini umumnya digunakan ketika di sebuah wilayah atau di sebuah negara, di sebuah daerah, begitu, kebebasan berekspresi itu diatur dengan ketat oleh pemerintahnya. Sehingga seseorang itu merasa khawatir ketika mengekspresikan hak-hak warga negaranya, hak-hak sipilnya, ya, di media internet, begitu ya. Sehingga dia harus ya, menyembunyikan identitasnya dengan apa? Dengan bisa mengganti akunnya atau menggunakan akun palsu atau tadi menggunakan profil dari akun orang lain gitu atau kelompok yang lain. Nah, apa yang bisa muncul dari perilaku anonimitas di internet? Yang pertama tadi digunakan untuk mengkritik pemerintah, mengkritik lembaga, mengkritik organisasi yang tidak sesuai dengan pemikiran atau tidak sesuai dengan ideologinya misalnya. Kemudian yang kedua juga bisa digunakan untuk mengekspresikan pendapat-pendapat minoritas ya di sebuah wilayah. Ya, jadi misalkan ada kelompok-kelompok minoritas yang kemudian ketika dia mengekspresikan pendapatnya khawatir akan dilakukan misalkan saja persekusi atau khawatir akan mendapatkan ancaman hukuman ya karena misalkan itu dilarang, maka mereka bisa melakukannya menggunakan
perilaku atau menggunakan akun yang fake tadi atau akun profiling terhadap akun yang lain. Nah, ini perilaku yang bisa dilakukan atau memfitnah orang lain, kelompok lembaga, mencemarkan nama baik orang lain, kelompok lembaga, atau juga bisa mengeksploitasi gender tertentu. Kalau kita lihat dari apa saja yang bisa dilakukan dengan dibalik perilaku anonimitas, maka tentunya tidak ada hal positif, ya. Apalagi di Indonesia kebebasan berekspresi itu dijamin, ya, asal tidak merugikan orang lain, maka tidak ada yang mengharuskan kita untuk berperilaku anonimitas. Ya. Perilaku anonimitas tentunya akan sangat merugikan orang lain, ya, yang menjadi korban dari misalkan tindakan fitnah, ya, tindakan pencemaran nama baik dan seterusnya tadi. Yang kedua yang menjadi isu dalam freedom of expression adalah fitnah dan ujaran kebencian atau hate speech. Fitnah dan ujaran kebencian ini sudah banyak terjadi, sudah banyak juga disidangkan kasus-kasusnya, termasuk diskriminasi terhadap ras atau etnis tertentu, ya, atau ujaran kebencian terhadap orang tertentu dan seterusnya. Ya, kesemuanya sudah diatur, ya, di dalam undang-undang ITE. Jadi nanti akan kita bahas secara khusus, ya, bagaimana undang-undang tersebut kemudian mengatur perilaku warga negara Indonesia kaitannya dengan freedom of expression di dunia maya atau di internet. Kemudian isu yang berikutnya adalah corporate blogging. Corporate blogging ini adalah pemanfaatan blog atau web. Biasanya kalau kita bekerja di sebuah institusi, maka kita mendapatkan fasilitas, ya, berupa email, kemudian web atau blog pribadi yang kemudian di beberapa kasus digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, karena dengan akses email atau web atau blog yang berekstensi atau memiliki domain yang related dengan perusahaan tertentu, ya, anggap saja misalkan ada yang bekerja di Google atau bekerja di Facebook, maka akun emailnya pastinya memiliki ekstensi atau domain Facebook atau Google tadi, ya. Maka bagi sebagian pihak, ya, akun domain atau ekstensi tadi tentunya dianggap ofisial dan itu bisa saja disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya, ya, dalam beberapa kasus yang muncul di media, corporate blogging kemudian digunakan untuk menceritakan kejelekan dari perusahaan tempat dia bekerja dan kemudian itu menjadi bahan yang bisa diekspos oleh berbagai media sehingga merugikan perusahaan tersebut. Maka dari itu aktivitas ini tentunya merugikan dan harus dihindari. Yang berikutnya adalah pornografi. Jadi yang masih menjadi isu dalam freedom of expression adalah bagaimana pornografi yang marak di internet. Misalkan apa? Misalkan sexting. Ya, bagaimana saat ini media-media chatting atau media-media sosial media itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan teror, untuk mengirimkan posting-postingan yang berbau pornografi, yang itu tentunya sangat merugikan orang lain. Yang berikutnya juga yang masih muncul sampai saat ini adalah pemanfaatan media sosial atau pemanfaatan teknologi informasi untuk prostitusi online, yang bahkan itu bisa menjerat atau bisa memanfaatkan, ya, mengeksploitasi anak-anak di bawah umur atau mereka-mereka yang sebenarnya, ya, tidak berprofesi di bidang tersebut atau tidak atau terjebak, ya, dijebak untuk bisa masuk ke dalam bidang atau profesi tersebut. Nah, ini hal-hal, ya, yang termasuk dalam freedom of expression. Nah, tentunya Anda memiliki contoh-contoh yang lain, ya,
contoh-contoh bagaimana pelanggaran etika di internet. Maka di dalam kesempatan ini ya saya akan memberikan kesempatan atau memberikan penugasan kepada Anda. Anda bisa mencari masing-masing satu contoh ya. Masing-masing satu contoh baik itu yang terjadi di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tentunya konteksnya disesuaikan dengan eh, peraturan perundang-undangan di negara tersebut. Satu contoh dari dampak perilaku anonimitas di internet yang pertama. Yang kedua, contoh dan dampak dari fitnah dan ujaran kebencian ya, yang terjadi menggunakan media internet. Yang ketiga adalah corporate blogging, ya, pemanfaatan atau misuse dari corporate blogging, ya, salah pemanfaatan dari corporate blogging yang terjadi. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan atau kasus-kasus pornografi yang marak yang terjadi di internet. Anda bisa menyebutkan juga sumber dari informasi tersebut. Nanti akan saya berikan dalam bentuk kuis ya untuk pengisian tugas tersebut di dalam Elmo. Jadi nanti Anda bisa cek di dalam Elmo. Kemudian tugas yang kedua ya saya akan saya berikan tugas untuk membuat video yang kedua. Kemarin sudah ada video, yang ini juga video, jadi video kampanye tentang etika berinternet. Bagaimana berinternet yang sehat, bagaimana berinternet yang membawa manfaat bagi siapapun, bagaimana berinternet yang tidak merugikan orang lain. Ketentuan dari video tersebut, ya, durasinya 1 menit, kontennya bebas, no sara, kemudian diupload di IG masing-masing. Bagi yang IG-nya private, tolong dibukakan akses paling tidak untuk saya bisa melakukan penilaian. Kemudian viewernya minimal 50, Anda bisa mengajak orang-orang untuk melihat video Anda, like, bahkan men-share, dan seterusnya. Captionnya juga bebas, sopan, tetapi tidak mengandung sara. Wajib untuk menggunakan hashtag bebas tapi beretika. Jadi gunakan hashtag tersebut di dalam video yang Anda buat. Dan juga hashtagnya Informatika UMM. Jadi 2 hashtag tersebut. Kemudian untuk menambah kesemarakan dari tugas ini, Anda bisa mention ke Informatika UMM dan ke UMM Kampus. Siapa tahu nanti bisa di repost di feed atau bahkan di story atau bahkan di feed dari kedua IG tersebut. Nah, upload link dari video tersebut ke assignment di Elmo. Kemudian nanti video yang akan dinilai adalah video yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang saya sudah tuliskan dalam slide ini. Nah, itu kira-kira yang nanti Anda selesaikan dalam materi ini, cyber etik. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi seluruh mahasiswa peserta mata kuliah etika dan profesi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.